Selamat pagi, hari ini kita akan belajar mengenai peran dan tugas bidan untuk matrikulasi etika legal. Ini sebenarnya bukan materi yang baru ya bagi ibu-ibu dan adik-adik semuanya, karena saya yakin materi ini sudah pernah didapat di jenjang Diploma 3 Kebidanan. Jadi anggaplah ini sebagai review kita bersama mengenai peran dan tugas bidan. Kita lihat yang pertama itu mengenai peran bidan ya. Kalau di sini dikatakan dalam dunia profesi, istilah tanggung jawab moral disebut etika dan selama menjalankan perannya, bidan seringkali bersinggungan dengan masalah etika ya. Saya yakin adik-adik dan juga ibu-ibu semuanya, kalau kita berpraktek di fasilitas kesehatan, entah itu rumah sakit, puskesmas, ataupun praktik mandiri bidan masing-masing gitu ya, pasti ada sekali masalah etika, ada banyak masalah etika yang sering kita temui. Beberapa contohnya misalnya, ada saat-saat di mana kita merasa bahwa pasien ini butuh gitu ya untuk dilakukan tindakan yang cepat gitu. Tetapi di satu sisi juga ada etika yang harus kita perhatikan, di mana yang pertama kita harus menghargai keputusannya. Dia mau atau tidak dilakukan tindakan. Pasiennya tersebut mau atau tidak untuk dirujuk dan sebagainya gitu ya. Jadi masalah-masalah seperti ini biasanya sering kita temui dalam keseharian kita sebagai bidan gitu. Sebenarnya masih banyak masalah etika yang lain gitu, tapi ini menjadi salah satu contoh hal-hal yang sering kali bersinggungan dengan dunia kebidanan gitu ya. Pada umumnya bidan memiliki 3 peran yang dilakukan berdasarkan pada etik dan kode etik profesi bidan, yaitu bidan sebagai pengelola atau pelaksana, bidan sebagai pendidik, dan bidan sebagai peneliti gitu ya. Pengelola atau pelaksana itu misalnya bidannya yang memang sebagai pelaksana, bidan yang bekerja di fasilitas kesehatan dan sebagainya, kemudian bidan sebagai pendidik gitu ketika dia memang, melakukan, konseling atau kemudian, menjadi dosen atau menjadi pengajar dan sebagainya. Kemudian bidan sebagai peneliti gitu, ada waktu-waktu di mana, bidan juga dituntut untuk bisa menjadi peneliti gitu ya. Misalnya ada beberapa kasus yang terjadi kemudian kita mencari, penyebabnya kenapa sih, apa sih, hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus ini, penata laksanaannya seperti apa gitu ya. Kemudian apakah bidan, terpatok kepada ketiga peran ini gitu ya, bisa nggak sih disatukan menjadi satu? Sebenarnya bisa. Bidan bisa sebagai pengelola, bisa sebagai pendidik, dan bisa sebagai peneliti sekaligus, jadi tidak terbatas pada, salah satu komponen saja. Nah ini menurut, Jones tahun 2000, bidan secara menyeluruh memiliki peran sebagai praktisi, pendidik, konselor, penasihat, advokat, peneliti, dan pengelola. Jadi ini lebih kompleks ya perannya. Kalau tadi hanya 3, sekarang menurut ahli yang lain, bidan itu dikategorikan mempunyai peran yang lebih menyeluruh gitu ya. Jadi sebagai praktisi, pendidik, konselor, penasihat, advokat, peneliti, dan pengelola. Yang kita lihat pertama adalah bidan sebagai praktisi, artinya bidan yang menjalankan tugasnya sehari-hari gitu ya sebagai praktisi. Dalam menjalankan perannya sebagai praktisi, selain berpegang teguh pada kode etik dan standar profesi, ada beberapa hal yang menjadi pegangan bidan, antara lain hati nurani. Itu yang pertama ya. Bidan harus menjadikan hati nuraninya sebagai pedoman. Hati nurani mengetahui perbuatan individu yang melanggar etika atau sesuai etika. Pelanggaran etika oleh bidan dapat bersifat fisik ataupun secara verbal ya. Jadi kalau sebagai praktisi ketika kita menjalankan peran kita gitu ya di fasilitas kesehatan, ketika berhadapan dengan pasien, yang pertama yang harus diperhatikan adalah bagaimana kita menggunakan hati nurani kita gitu ya. Banyak orang yang sering bilang kalau hati nurani itu tidak bisa bohong gitu ya dengan apapun yang mau kita lakukan. Misalnya begini, ada beberapa kasus di mana kita itu menghadapi dilema. Misalnya, ada remaja yang datang melakukan pemeriksaan, mengatakan bahwa oh tidak mens gitu ya, sudah 3 bulan, 4 bulan gitu sudah tidak mens. Kemudian remaja tersebut misalnya anggaplah tidak jujur, tidak mengatakan bahwa dia sudah melakukan hubungan seksual dan sebagainya. Tapi ketika diperiksa, oh ternyata ini
ada balotemennya nih, positif nih balotemen. Kalau balotemen positif kan ya sudah pasti terjadi kehamilan gitu ya. Ketika terjadi kehamilan pasti kita menghadapi dilema gitu. Satu sisi bahwa ini remaja, belum saatnya untuk hamil gitu ya kan, kita tahu usia yang normal hamil itu usia berapa gitu ya. Kalau remaja sepertinya memang belum belum cukup umur untuk hamil. Kemudian juga kalau remaja artinya masih bersekolah. Tanggung jawab menjadi orang tua tuh kayaknya agak susah gitu ya kalau sebagai seorang remaja. Itu dilema kita. Terus tapi dilema yang lain adalah ini sudah terjadi kehamilannya. Mau diapakan nih? Mau digugurkankah? Kalau digugurkan, diaborsi. Di Indonesia ini kan tidak legal untuk melakukan aborsi. Kemudian juga di satu sisi, ada banyak hal yang akan diperdebatkan terkait aborsi tersebut. Legal tidak sih? Itu yang pertama. Kemudian, bertentangan nggak sih dengan kepercayaannya? Gitu ya. Karena ada beberapa kepercayaan yang mengatakan bahwa aborsi itu kan membunuh gitu ya. Nah, itu kan berarti kita berhadapan dengan dua hal yang menjadi dilema gitu. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, karena kita sebagai praktisi, maka perlu diingat pertama adalah tanyalah hati nurani. Kira-kira mana sih kalau dari dilema seperti itu, mana yang paling pas untuk dilakukan untuk kasus tersebut gitu ya. Jadi di sini kan dikatakan bidan harus menjadikan hati nuraninya sebagai pedoman. Ya, saya tidak akan mencontohkan kasus yang lain karena saya yakin banyak sekali kasus yang lain gitu ya. Tapi anggaplah ini menjadi salah satu contoh. Ketika kita berhadapan dengan dilema tersebut, mana sih yang harusnya atau mana yang sebaiknya harus dilakukan gitu ya. Mempertahankan kehamilannya, menggugurkannya atau bagaimana gitu ya. Kemudian yang kedua adalah selain menggunakan hati nurani, juga harus menggunakan teori etika. Untuk memecahkan suatu masalah dalam situasi yang sulit, bidan dapat berpegang pada teori etika. Kita flashback kembali gitu ya. Ada prinsip dasar kode etik bidan. Ada 7 kode etik yang harus diperhatikan ketika kita melakukan pelayanan kebidanan atau pelayanan kesehatan. Yang pertama adalah menghargai otonomi pasien. Ya, menghargai otonomi pasien artinya tadi kembali lagi ke slide awal ketika saya mencontohkan bahwa ada beberapa kasus di pelayanan kebidanan yang memungkinkan kita untuk kita tidak bisa mengambil keputusan sendiri, tetapi itu harus diserahkan kepada pasien. Pasiennya mau seperti apa? Itu yang dinamakan dengan menghargai otonomi pasien gitu ya. Hak otonomi. Kemudian prinsip etik yang lain adalah berbuat baik atau beneficence. Kemudian tidak merugikan, non-maleficence, keadilan, justice, kejujuran, kesetiaan, dan kerahasiaan gitu ya. Jadi ada beberapa kode etik bidan yang perlu untuk diperhatikan ketika bidan itu sebagai seorang praktisi. Kemudian yang selanjutnya adalah bidan sebagai pendidik. Ya, selain praktisi, ini juga sebagai pendidik. Kalau pendidik itu kan artinya bagaimana dia memberikan suatu pengarahan atau memberikan suatu sosialisasi yang bermanfaat gitu ya bagi orang-orang yang ada di sekitarnya atau bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Dalam menjalankan perannya sebagai pendidik, bidan bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang pertama kepada orang tua. Bidan harus berperan aktif dalam mendidik atau mengajarkan keterampilan perawatan bayi dan promosi kesehatan kepada ibu, suami, dan anggota keluarga yang lain. Sebenarnya tidak hanya terbatas pada perawatan bayi ya, ini contoh saja. Tapi sebenarnya ketika kita sebagai pendidik, pendidik itu kan bukan hanya sebagai dosen gitu ya atau pengajar. Tetapi ketika kita memberikan konseling kepada pasien, itu juga sebagai pendidik. Kita memposisikan diri kita sebagai seorang pendidik gitu ya. Ketika memberikan konseling itu kan kita tidak hanya memberikan konseling terkait dengan perawatan bayi aja seperti di contoh ini, tetapi lebih kompleks daripada itu. Misalnya yang datang adalah ibu hamil, berarti kita memberikan konseling tentang bagaimana sih menjalani kehamilannya dengan baik. Per trimesternya itu konseling yang diberikan seperti apa. Kemudian kalau misalnya ibu bersalin, bagaimana sih kita memberikan konselingnya? Misalnya bagaimana cara untuk mengurangi nyeri pada saat persalinan? Bagaimana
menciptakan situasi yang kondusif pada saat persalinan. Kemudian, bagaimana cara meneran yang baik gitu ya pada saat persalinan. Nah itu kan, konseling pada ibu bersalin dan setiap, pasien itu pasti berbeda treatment yang diberikan tergantung dengan kondisinya bagaimana. Kemudian pada ibu nifas, tentu konseling yang diberikan ya berbeda lagi, misalnya bagaimana memberikan, ASI yang baik gitu ya, bagaimana posisi dan perlekatan, eee, bayi gitu ketika dia mau menyusui, ketika dia mau menyusu gitu. Kemudian, eee, bagaimana merawat, organ genitalia, apalagi kalau misalnya pada saat persalinannya itu terjadi robekan gitu ya, bagaimana merawat luka perineumnya supaya tidak infeksi dan sebagainya. Kemudian juga di nifas bisa dijelaskan misalnya konseling tentang tanda bahaya nifas itu seperti apa sih gitu ya, bagaimana konsumsi makanan yang bergizi pada ibu hamil, pada ibu nifas gitu. Kemudian pada bayi beda lagi konselingnya, misalnya menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir itu seperti apa sih, bagaimana cara memandikan bayi, bagaimana memberikan ASI, berapa kali harus diberikan ASI pada bayinya, itu bagaimana perawatan tali pusatnya, bagaimana tanda-tanda bahaya pada bayi baru lahir, berapa sih normal kenaikan berat badan pada bayi gitu. Apa saja imunisasi yang harus diberikan kepada bayi? Kapan bayi harus melakukan kontrol ulang ke fasilitas kesehatan gitu ya, ada banyak hal yang bisa diberikan. Nah itu, adalah peran gitu ya kepada orang tua atau kepada pasien. Kemudian yang selanjutnya sebagai pendidik ada peran kepada mahasiswa bidan gitu. Bidan bertanggung jawab dalam memberi pendidikan kepada mahasiswa bidan agar terampil dan memiliki pengetahuan baru, ya. Jadi ini misalnya bidannya, memposisikan diri sebagai seorang dosen gitu ya, menjelaskan kepada calon bidan bagaimana sih menjadi bidan yang baik, bagaimana melakukan keterampilan kebidanan gitu ya. Sebenarnya bukan hanya terbatas pada dosen saja, tetapi bidan-bidan praktisi di fasilitas kesehatan itu kan, eee, pasti sering juga berhadapan dengan mahasiswa bidan yang praktek gitu. Entah itu, praktek di kehamilan kah, bersalin, ataupun di kompetensi-kompetensi yang lain. Ketika berhadapan dengan calon bidan atau mahasiswa bidan kan artinya kita juga harus memberikan pendidikan. Bagaimana sih melakukan keterampilan kebidanan itu? Bagaimana sih menolong persalinan sesuai dengan asuhan persalinan normal yang baik dan benar? Bagaimana sih caranya kita mengajarkan kepada pasien untuk breast care gitu ya, supaya tidak terjadi keluhan misalnya ASINya kurang gitu ya, atau misalnya bagaimana sih, caranya untuk memandikan bayi gitu. Nah itu kan sebenarnya kompetensi-kompetensi atau skill-skill yang bisa kita berikan atau kita ajarkan kepada mahasiswa bidan atau, calon bidan, ya itu peran sebagai pendidik. Kemudian selanjutnya adalah peran sebagai konselor. Nah, ini peran bidan sebagai konselor mencakup pemberian informasi dan penjelasan, termasuk mendengarkan dan membantu klien serta keluarganya. Sebenarnya peran sebagai konselor ini, eee, apa ya, hampir sama dengan peran sebagai pendidik tadi, artinya kita memberikan penjelasan. Tetapi ketika menjadi konselor, itu bukan hanya terbatas pada memberikan penjelasan saja, tetapi ketika menjadi konselor yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita juga bisa mendengarkan. Dan ini juga yang mungkin masih menjadi PR untuk kita semua gitu ya. Saya pun masih belajar. Bagaimana caranya ketika kita memberikan konseling kepada pasien, tetapi kita juga bisa belajar untuk mendengarkan. Karena, mendengarkan itu tidak semua orang bisa, gitu ya. Karena ada kalanya kita lebih senang untuk menggurui gitu ya, tapi ketika mendengarkan orang lain kok kayaknya susah gitu ya. Nah itu juga yang harus diperhatikan ketika bidan sebagai konselor, itu bukan hanya bisa memberikan informasi, tapi tapi bagaimana mendengarkan keluhan dari kliennya, bagaimana mendengarkan, cerita dari pasien. Walaupun kadang-kadang, pasien yang kita temui itu kan tidak semuanya sama, beragam gitu ya. Ada yang kayaknya mau menjelaskan tentang keluhannya saja itu ceritanya panjang gitu ya. Nah itu kan kita sebagai bidan justru dituntut untuk bagaimana sih kita punya keterampilan untuk mendengarkan gitu ya. Mau dia muter-muter kemana-mana gitu ceritanya, tapi kita tetap sabar mendengarkan gitu. Dan itu yang saya bilang tadi bahwa ilmu sabar itu kayaknya tidak semua orang bisa gitu dan kita perlu belajar untuk, jadi seperti itu.
Bidan bertanggung jawab memberi informasi terkini dan menyampaikan dalam bahasa yang dipahami oleh klien dan keluarganya. Nah, ini juga masih menjadi PR untuk kita bersama, ya. Karena terkadang ketika kita memberikan informasi atau memberikan konseling itu, kita kadang lupa bahwa pasien ini sebenarnya paham nggak sih dengan apa yang kita sampaikan. Karena ya tadi beragam pasien yang datang itu. Pendidikannya berbeda, pengetahuannya berbeda, dari latar belakang yang berbeda gitu ya. Jadi tidak bisa kita simpulkan atau tidak bisa kita pukul rata bahwa semuanya paham dengan apa yang dijelaskan gitu. Jadi harus menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang mudah dimengerti gitu. Kalau misalnya kita ada di lingkungan yang memang orang-orangnya terbiasa menggunakan bahasa daerah gitu ya, sepertinya lebih mudah untuk memberikan konseling dengan bahasa daerah gitu. Tetapi tidak melupakan inti daripada penjelasan yang mau diberikan tersebut. Kemudian masalah etika yang biasanya muncul saat bidan menjalankan perannya sebagai konselor adalah sebagai berikut. Yang pertama, memaksa klien membuka rahasia yang enggan ia ceritakan pada saat konseling. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh untuk dilakukan karena ketika kita memaksa, justru pasien makin enggan untuk membuka ceritanya atau makin enggan untuk bercerita. Tetapi ketika kita bisa memposisikan diri sebagai seorang konselor, mendengarkan dan memahami dengan baik, pasti dia akan terbuka gitu ya dengan sendirinya. Pada saat kehamilan awal, kan ada beberapa kunjungan kehamilan per trimester. Kunjungan kehamilan trimester awal itu adalah kunjungan di mana kita harus menjalin hubungan baik dengan pasien. Tujuannya apa? Menjalin hubungan baik. Tujuannya adalah ketika terjalin hubungan baik, pasien tersebut lebih leluasa untuk bercerita, lebih leluasa untuk menyampaikan keluhan yang dialaminya gitu ya. Jadi kita tidak perlu untuk memaksa klien membuka rahasianya karena kalau tadi seperti yang saya bilang, semakin dipaksa semakin orang enggan untuk bercerita. Kemudian masalah etika yang biasanya muncul yang kedua adalah memberi informasi yang secara tidak langsung atau menggiring. Klien mengambil keputusan yang menurut bidan adalah keputusan terbaik. Ya, kadang-kadang juga begini. Ada beberapa kondisi yang kita merasa, lama nih pasiennya ngambil keputusan. Udah Bu, baiknya begini gitu ya. Tidak seperti itu gitu ya. Ingat kembali tadi prinsip etik bidan. Salah satunya adalah prinsip otonomi atau menghargai keputusan klien. Itu yang perlu diperhatikan. Bahwa misalnya klien datang atau pasien datang ingin melakukan KB, tapi dia tidak tahu jenis-jenis KB itu apa saja. Oke, sebagai seorang bidan, kita jelaskan bahwa KB itu ada begini banyak macamnya. Jenis-jenisnya seperti ini. Berikut dengan indikasi dan kontraindikasinya, keuntungan dan kerugiannya. Tetapi kemudian selanjutnya, ya silakan beri pilihan kepada pasien. Pasiennya mau seperti apa. Tapi jangan digiring bahwa Bu baiknya seperti ini gitu ya. Tidak juga. Itu peran sebagai konselor. Kemudian selanjutnya adalah peran sebagai penasihat. Dalam menjalankan peran sebagai penasihat, bidan harus dapat membatasi diri jika ingin tetap menghargai otonomi klien. Klien membutuhkan informasi yang memadai agar dapat membuat keputusan. Ya, jadi hargailah otonomi klien. Berikanlah kesempatan klien untuk berpikir dan memutuskan mana kira-kira yang terbaik untuk dirinya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran sebagai advokat. Peran bidan dalam memberi advokasi sangat penting, khususnya ketika klien menolak persetujuan atas tindakan medis yang sebenarnya dapat mencegah terjadinya kematian atau kesakitan klien itu sendiri. Dalam hal ini, bidan harus berperan sebagai advokat dengan memberi penjelasan dan dorongan kepada klien mengenai sisi positif dan negatif dari keputusan yang diambil. Ya. Jadi ya tadi, ada peran memang sebagai peran otonomi atau kita memberi keleluasaan atau kebebasan kepada klien untuk memilih mana yang terbaik untuk dirinya. Tetapi satu sisi juga jangan melupakan peran kita sebagai advokat. Oke, dia boleh memilih sesuai dengan yang dia mau. Tetapi kita juga harus ada di posisi bahwa dijelaskan. Keuntungannya seperti ini loh dari pilihannya ini. Kerugiannya seperti ini. Jadi ada sisi positif dan negatif yang harus dijelaskan juga kepada pasien gitu ya. Jangan karena oh ya ada prinsip otonomi, terserahlah dia mau pilih ini. Tapi kita melupakan peran kita sebagai advokat itu. Kita tidak menjelaskan bahwa ketika dia memilih ini keuntungannya seperti ini, kerugiannya begini gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah peran sebagai peneliti.
Peran bidan sebagai peneliti sejalan dengan salah satu pasal dalam kode etik yang menyatakan bidan harus berkembang dan memperluas pengetahuan kebidanannya melalui berbagai proses seperti diskusi dengan rekan sejawat dan penelitian. Ya, jadi kalau sebagai peneliti ilmu itu kan tidak 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 statis ya atau tidak stagnan di satu tempat, tetapi dia dinamis, artinya selalu berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Ketika dia selalu berkembang, artinya bidannya juga dituntut untuk selalu belajar, selalu peka terhadap hal-hal baru. Sehingga itulah salah satu peran bidan sebagai peneliti. Bagaimana dia harus berkembang memperluas pengetahuan kebidanannya. Sudah jelas bahwa penelitian bukan lagi merupakan pilihan, namun tanggung jawab etik bidan. Bidan mungkin banyak terlibat dalam penelitian baik sebagai subjek maupun objek penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah peran bidan sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan bertanggung jawab mengambil keputusan sosial dan etik, memberi rumusan kebijakan dan praktik, membantu pengawasan dan alokasi sumber pendapatan, memperhatikan aspek kejujuran, perhatian terhadap orang lain, mendukung serta berperan penting dalam pilihan etik. Ya, sebagai pengelola, artinya ya ketika kita mengelola suatu pasien, kita bertanggung jawab untuk mengawasi misalnya keputusan yang diambil oleh pasien tersebut benar atau tidak. Kemudian, jujur nggak sih pasien ini ketika bercerita dengan kita? Kemudian satu sisi juga kita harus mendukung. Ketika dia sudah memilih seperti itu, ya sudah. Itu menjadi pilihannya. Tapi dia sebenarnya ketika memilih sudah sadar konsekuensi seperti apa dari pilihan yang diambil. Oke, itu adalah beberapa peran-peran bidan gitu ya dalam keseharian. Selanjutnya kita lihat mengenai tugas bidan. Tugas bidan di sini ada beberapa. Kita lihat yang pertama adalah tugas mandiri. Apa saja tugas mandirinya? Yang pertama itu menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Ya. Bagaimana menerapkan manajemen kebidanan gitu ya. Manajemen kebidanan itu kan artinya bagaimana kita memanage suatu pelayanan yang diberikan kepada pasien ya. Bagaimana dari awal kita menyambut pasien sampai dengan terakhir bagaimana kita melakukan evaluasi dari apa yang sudah kita jelaskan dan dari apa yang sudah menjadi pilihan pasien. Kemudian tugas mandiri yang kedua adalah memberikan pelayanan dasar pada anak, remaja, dan wanita pranikah dengan melibatkan klien. Kemudian memberikan asuhan kebidanan kepada klien selama kehamilan normal. Memberikan asuhan dalam persalinan dengan melibatkan klien dan keluarga. Memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Memberikan asuhan kebidanan pada pada masa nifas. Kemudian memberikan asuhan kebidanan pada wanita usia subur yang membutuhkan pelayanan keluarga berencana. Memberikan asuhan kebidanan pada wanita dengan gangguan sistem reproduksi dan memberikan asuhan kebidanan pada bayi dan balita dengan melibatkan keluarga. Ya, ini beberapa tugas mandiri sebagai seorang bidan. Sebenarnya pelayanan kebidanan itu kan mencakup sepanjang daur hidup seorang wanita gitu ya. Jadi tugas mandirinya ya sepanjang daur hidup seorang wanita itu menjadi tugasnya bidan gitu. Kemudian selain tugas mandiri ada tugas kolaborasi. Tugas kolaborasi ini ketika bidan itu dituntut untuk bisa berkolaborasi dengan teman sejawatnya ataupun dengan lintas profesi. Yang pertama adalah menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan. Kemudian memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Kemudian memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan resiko tinggi dan keadaan kegawatan. Memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa nifas, memberikan asuhan kebidanan pada BBL dengan resiko tinggi, dan memberikan askep pada balita dengan resiko tinggi yang mengalami komplikasi serta kegawat daruratan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas bidan, tugas rujukan. Ya. Jadi bidan selain bekerja mandiri, selain melakukan kolaborasi juga harus bisa melakukan rujukan. Ya. Yang pertama adalah menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi keterlibatan klien dan keluarga. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan. Memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu
dengan melibatkan klien dan keluarga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu dalam masa nifas dengan resiko tinggi dan kegawat daruratan, memberikan asuhan kebidanan pada BBL dengan kelainan tertentu, kegawatan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga, dan memberikan asuhan kebidanan pada anak balita dengan kelainan tertentu dan kegawatan yang memerlukan konsultasi dan rujukan dengan melibatkan keluarga. Ini tugas rujukan. Kemudian yang selanjutnya adalah kita lihat mengenai bidan dan rahasia jabatan. Ya, kenapa ini saya bahas sedikit di peran dan tugas bidan? Karena ini menyangkut dengan kode etik bidan. Tadi ya kode etik bidan itu ada 7. Salah satunya adalah prinsip kerahasiaan. Ya, kenapa sih penting gitu ya kerahasiaan? Karena kerahasiaan itu merupakan salah satu prinsip dalam tugas setiap tenaga kesehatan termasuk bidan. Ya, kita penting untuk menjaga kerahasiaan klien. Tidak untuk diceritakan kemana-mana gitu ya, data atau informasi yang kita dapat dari anamnesa atau dari pemeriksaan objektif yang kita lakukan kepada pasien. Karena ya tadi, ketika pasien datang, kita itu kan sebagai konselor itu mendengarkan ceritanya. Tentu saja cerita pasien ini kan pasti menyangkut tentang dirinya, tentang keluarganya, tentang orang-orang terdekatnya. Jadi, bisa dibilang bahwa dia menceritakan rahasianya kepada kita. Anamnesa yang kita lakukan, itu kan di mana pasien itu menceritakan apa saja yang terkait dengan dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Begitu juga ketika kita melakukan pemeriksaan objektif kepada pasien. Data yang kita dapatkan dari tubuhnya, dari hasil pemeriksaannya, itu penting untuk kita jaga kerahasiaannya, tidak untuk kita ceritakan kemana-mana gitu ya, tidak ketika bertemu orang lain kemudian bercerita, tadi saya ketemu pasien ini loh, ternyata pasien ini seperti ini gitu ya, oh ternyata dia ini ada IMS-nya sampai seperti ini gitu, tidak seperti itu gitu ya, tidak untuk diceritakan, karena itu menjadi menjadi salah satu peran bidan untuk menjaga kerahasiaan dari pasien tersebut. Memang ada beberapa kasus di mana misalnya informasi tersebut perlu dibuka. Kenapa perlu dibuka? Misalnya, contoh ketika ada persidangan atau ketika ada kasus hukum, ketika kita sebagai tenaga kesehatan atau sebagai bidan diminta untuk menjadi saksi misalnya, maka boleh hal tersebut dibuka gitu ya di hadapan pengadilan sebagai salah satu bukti gitu. Tetapi di luar daripada itu tidak untuk diceritakan, tidak untuk menjadi bahan gosip gitu ya dengan teman atau orang sekitar mengenai apa yang menjadi salah satu prinsip yang harus dipegang dalam memberikan pelayanan kebidanan. Ya, mungkin itu saja materi mengenai peran dan tugas bidan. Memang tidak banyak yang saya bahas karena tadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa anggaplah ini sebagai bahan review bersama karena ini bukan sesuatu yang baru gitu ya. Karena dalam keseharian saya yakin ibu-ibu dan adik-adik juga sering melakukan hal-hal seperti ini, menjalani peran dan tugas bidannya itu pasti selalu. Kemudian juga di materi-materi sebelumnya ataupun di perkuliahan di jenjang sebelumnya pasti pernah mendapatkan materi seperti ini gitu ya. Jadi anggaplah ini sebagai bahan review bersama. Kita mereview bukan hanya sekadar mereview tapi untuk menjadikan ini sebagai PR kita bersama, mana yang belum kita lakukan untuk bisa kita lakukan hal yang baik kepada pasien dan mana yang tadi sudah kita pelajari bersama bahwa itu merupakan sesuatu hal yang tidak boleh untuk kita lakukan atau kita jaga hal-hal seperti itu, maka marilah kita bersama-sama sebagai bidan yang baik, kita melakukan peran dan tugas kita kepada pasien dengan baik gitu ya, menjaga apa yang seharusnya kita jaga dan menceritakan apa yang seharusnya memang informasi yang diperlukan kepada pasien untuk diketahui ya. Itu saja dari saya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, selamat pagi semuanya.